Shalom semuanya. Perhatian, ada satu kebohongan berbahaya yang sering menyelinap diam-diam ke dalam pikiran kita. Kalau aku sudah mengampuni, seharusnya hidup langsung terasa ringan dan damai. Logikanya masuk akal. Kita sudah taat, maka upahnya pasti segera datang. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mengapa? Karena kuasa gelap selalu berusaha membalas dendam. Maka disarikan dari berbagai kesaksian dan Alkitab, mari kita ungkap 5 bentuk serangan balasan yang paling sering terjadi, agar Anda siap, waspada, dan tidak kaget saat itu datang. 1. Serangan amunisi baru. Anda baru saja berhasil mengampuni seseorang atas kesalahan fatalnya. Tiba-tiba Anda menemukan fakta baru atau mendengar cerita dari orang lain yang membuat luka itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi klasik memutar pisau. Setelah Anda memutuskan untuk mengampuni, kuasa gelap akan segera menyodorkan amunisi baru untuk membuat keputusan Anda terasa bodoh dan naif. Tujuannya adalah agar Anda berpikir, kalau tahu begini, lebih baik aku tidak mengampuni. Pikiran dan informasi baru yang memberatkan ini sengaja dikirim untuk membatalkan keputusan yang sudah Anda buat. Perhatikan perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni dalam Matius 18 ayat 23-25. Setelah tuannya mengampuni utangnya yang luar biasa besar, hamba itu keluar dan langsung bertemu dengan rekannya yang berutang jauh lebih kecil. Pertemuan ini seolah ditakdirkan terjadi untuk menguji pengampunan yang baru saja ia terima. Sayangnya, ia gagal. 2. Munculnya pembela yang menanam kepahitan. Anda sudah berdamai dengan keputusan untuk mengampuni. Tiba-tiba, seorang teman baik atau anggota keluarga datang dan berkata, "Kamu terlalu baik, seharusnya kamu tidak semudah itu memaafkan dia." Mereka terdengar membela Anda, tetapi mengapa hati Anda justru terasa lebih berat? Ini adalah serangan yang sangat licik karena datang melalui orang-orang yang kita percaya. Kuasa gelap menggunakan kepedulian tulus mereka sebagai kendaraan untuk menanam kembali benih kepahitan. Mereka bertindak sebagai 3 penasihat Ayub yang dengan logika manusiawi terasa masuk akal, tapi justru membuat Anda mempertanyakan kebaikan Tuhan dan validitas pengampunan Anda. Tujuannya adalah membuat Anda merasa sendirian dalam keputusan rohani Anda. Ini seperti ketika Petrus mencoba menghalangi Yesus pergi ke kayu salib dengan niat baik untuk melindunginya. Yesus menjawab dengan tegas, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Dari dulu tidak berubah, niat baik tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. 3. Serangan memori dan pemutaran ulang kejadian. Anda merasa sudah damai, tapi saat sedang duduk menunggu atau sebelum tidur, adegan menyakitkan itu tiba-tiba terputar ulang di kepala Anda dengan sangat jelas, lengkap dengan emosi yang menyertainya. Anda pikir sudah sembuh, tapi kenapa filmnya diputar lagi? Pengampunan adalah keputusan, tetapi penyembuhan adalah proses. Kuasa gelap tahu ini,
setelah Anda membuat keputusan untuk mengampuni, serangannya akan beralih dari pikiran logis ke arsip emosional Anda. Tujuannya adalah membuat Anda percaya bahwa karena Anda masih bisa mengingat dan merasakan sakitnya, berarti pengampunan Anda belum tulus atau belum terjadi. Memang Alkitab berkata, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka di Yeremia 31 ayat 34. Tapi ini bukan berarti Tuhan yang Maha Tahu menjadi lupa. Ini berarti Tuhan secara aktif memilih untuk tidak memperhitungkan dosa itu lagi. Dia tidak membukanya kembali dalam hubungannya dengan manusia. Sekarang, 4. Orang yang diampuni justru semakin buruk. Anda berharap setelah Anda mengampuni, orang yang menyakiti Anda akan berubah. Namun yang terjadi, mereka justru semakin menjadi-jadi. Mungkin menyebarkan fitnah tentang Anda, atau tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Hati Anda berbisik, lihat, pengampunanku sia-sia. Ini adalah serangan yang menargetkan harapan Anda akan keadilan. Kuasa gelap ingin Anda mengukur keberhasilan pengampunan Anda dari reaksi orang yang Anda ampuni. Jika mereka tidak berubah, Anda akan merasa seperti orang bodoh yang membiarkan mereka menang. Ini adalah jebakan untuk mengikat kebebasan Anda pada perilaku orang lain. Ini sama seperti saat Yesus di atas kayu salib berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 24. Pada saat itu, para prajurit tidak berhenti. Mereka tetap membuang undi untuk jubahnya. Pengampunan Yesus tidak bergantung pada pertobatan instan mereka. 5. Doa terasa hampa dan ibadah menjadi beban. Setelah melakukan tindakan ketaatan besar seperti mengampuni, seharusnya Anda merasa lebih dekat dengan Tuhan, bukan? Tapi kenapa saat berdoa rasanya seperti bicara pada ruangan kosong? Kenapa ibadah yang biasanya memberi kekuatan kini terasa hambar? Ini adalah serangan balasan yang paling canggih. Setelah Anda memenangkan pertempuran di ranah horizontal atau dengan sesama, iblis akan langsung membuka front pertempuran di ranah vertikal dengan Tuhan. Tujuannya adalah membuat Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan tepat setelah Anda melakukan apa yang Dia perintahkan. Jika Ia bisa membuat Anda percaya bahwa ketaatan Anda tidak dilihat atau dihargai oleh Tuhan, Ia bisa menghancurkan motivasi Anda untuk taat di masa depan. Karena sesungguhnya Yesus dengan sangat jelas menghubungkan ibadah dengan pengampunan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 24. Iblis tahu betapa pentingnya hubungan yang pulih bagi ibadah yang berkenan. Maka ia akan berusaha sekuat tenaga membuat Anda merasa hubungan Anda dengan Tuhan justru rusak setelah Anda berdamai. Demikianlah kelima macam serangan balasan dari iblis itu yang bisa didapat ketika Anda baru saja mengambil langkah besar untuk mengampuni. Membuat Anda bisa merasa dikhianati 2 kali. Pertama, oleh orang yang menyakiti Anda, dan kedua, oleh keadaan yang seolah menghukum keputusan Anda untuk taat pada Tuhan. Namun izinkan saya memberikan sebuah kebenaran bahwa serangan-serangan yang Anda alami ini bukanlah tanda bahwa pengampunan Anda sia-sia. Justru sebaliknya, ini adalah konfirmasi bahwa tindakan Anda
begitu dahsyat di alam roh sehingga kuasa gelap merasa perlu melancarkan serangan balasan yang panik. Mengapa? Karena saat Anda mengampuni, Anda baru saja merobek surat utang yang dipakai si jahat untuk mengikat Anda dalam kepahitan. Anda memutuskan rantainya dan dia tidak menyukainya. Lalu bagaimana kita berdiri teguh di tengah serangan balasan ini? Solusinya bukan dengan menyesali pengampunan Anda, tetapi dengan memahami dan menggunakan otoritas yang sudah Anda miliki. Ketika amunisi baru dilancarkan dan orang yang Anda ampuni justru semakin buruk, peganglah prinsip dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pengampunan Anda bukanlah transaksi yang menuntut orang lain berubah. Pengampunan adalah tindakan pembebasan untuk diri Anda sendiri di hadapan Tuhan. Teruslah berjalan dalam kebaikan, bukan karena mereka layak menerimanya, tetapi karena Anda adalah anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan, bukan dalam reaksi terhadap kejahatan. Ketika pembela datang untuk menanam kepahitan atau serangan memori memutar ulang kejadian menyakitkan, inilah saatnya Anda menjadi penjaga gerbang hati Anda. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Secara praktis, ini berarti Anda berhak berkata, terima kasih atas perhatiannya, tapi saya sudah memilih untuk mengampuni dan tidak akan membahasnya lagi. Terhadap memori yang muncul, lawanlah dengan Filipi 4 ayat 8. Ganti playlist pikiran Anda secara sadar dengan semua yang benar, mulia, dan adil. Ini adalah peperangan pikiran yang harus dimenangkan. Dan yang terpenting, ketika doa terasa hampa dan ibadah menjadi beban, sadarilah bahwa ini adalah strategi musuh yang paling canggih, membuat Anda merasa jauh dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 memberikan perintah yang jelas, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perasaan hampa bukanlah fakta, itu adalah kabut yang coba ditiupkan musuh. Teruslah berdoa, bahkan jika hanya bisikan. Teruslah beribadah, bahkan jika terasa berat. Setiap doa yang Anda paksakan dalam kondisi ini adalah seperti pukulan telak bagi musuh yang mencoba membungkam Anda. Ingatlah ini, pengampunan Anda bukanlah tanda titik, itu adalah tanda seru. Sebuah deklarasi kemenangan yang gemanya sedang diperjuangkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa musuh akan menyerah tanpa perlawanan, tetapi Dia berjanji dalam 1 Korintus 15 ayat 57 bahwa kemenangan sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Anda tidak sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Anda sedang berdiri teguh di dalam kemenangan yang sudah Anda terima. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.